I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Menpora ungkap progres persiapan Piala Dunia U17 2023 Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dalam waktu dekat ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo akan melakukan pertemuan dengan PSSI, di mana rencananya pada pekan depan akan diadakan pertemuan Kemenpora dengan Federasi Sepak Bola Indonesia ini. Selain itu, pihak-pihak lain yang terkait juga akan diajak untuk berdiskusi. Persiapannya dari PSSI, minggu depan kami akan mengadakan rapat bersama antara Kemenpora, PSSI, dan pihak-pihak terkait. Karena kemarin long weekend, libur Idul Adha, jadi kami belum bisa. Terakhir itu, minggu lalu dari PSSI sedang berkoordinasi dengan FIFA, yakni untuk memastikan semua aturan dan juga poin-poin yang harus kami persiapkan. Jelas Dito di Jakarta pada Minggu 2 Juli. Selain itu, Menpora juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah bersama dengan PSSI sedang menyiapkan stadion-stadion yang berpotensi menjadi venue Piala Dunia U17 kali ini. Sementara mengenai pemilihan stadion gelaran FIFA World Cup U17, Dito mengatakan saat ini masih menunggu keputusan dari FIFA selaku pihak yang berwenang menentukannya. Saat ini stadion yang sudah memenuhi standar FIFA yaitu Stadion GBK, Stadion GBT, Stadion Jakabaring, Stadion Manahan, Stadion Iwayan Dipta, Stadion JIS menjadi opsi, namun masih ada beberapa catatan tapi memenuhi standar FIFA juga. Kata Dito, untuk JIS sendiri memang masih memiliki beberapa catatan seperti area parkir, Stadion JIS yang dinilai tidak mumpuni lantaran terbatasnya lahan yang tersedia. Hal ini pula yang menjadi sorotan Erick Thohir sehingga perlu adanya pembenahan agar bisa menampung lebih banyak kendaraan. Kemudian akses keluar masuk penonton yang menurut mantan Presiden Inter Milan itu juga masih perlu dibenahi. Lalu yang tak kalah krusial adalah penggunaan rumput jahitan di Stadion JIS. Kemudian untuk Stadion Gelora Bung Karno sendiri juga berkemungkinan kecil untuk menggelar pembukaan Piala Dunia U17 karena bentrok dengan agenda konser band Coldplay yang sebelumnya lebih dulu mendapatkan izin penggunaan konser, yang mana bakal digelar pada 15 November mendatang. Pemain keturunan Indonesia bakal main di Premier League. Ada kabar menarik datang dari Nottingham Forest, di mana klub Premier League itu dilaporkan meminati jasa Emil Audero dari Sampdoria. Nottingham Forest sendiri memang dilaporkan ingin memperkuat tim mereka di musim panas ini. Salah satu fokus Forest adalah mendatangkan kiper baru. Sementara itu dilansir dari Batido, Forest kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka tertarik untuk mengamankan jasa kiper Sampdoria, Emil Audero yang notabene pemain keturunan Indonesia. Kiper berusia 26 tahun ini merupakan kiper utama Sampdoria, namun ia harus mengakhiri musim lebih cepat karena mengalami cedera bahu. Cooper sendiri dikabarkan terkesan dengan permainan Audero. Ia menilai sang kiper bisa menjadi sosok yang tangguh di bawah bistar gawang timnya. Laporan yang sama juga mengeklaim bahwa kans Forest untuk mendatangkan Audero di musim ini cukup terbuka lebar. Karena seperti yang sudah diketahui bahwa Sampdoria terdegradasi ke Serie B. Alhasil mereka harus menjual beberapa pemain mereka untuk menambah pemasukan. Tidak hanya itu, Emil Audero juga diincar oleh klub Eropa yang lain di musim panas tahun ini. Peluang pemain kelahiran Mataram 18 Januari 1997 gabung Inter Milan masih berhubungan dengan nasib Andre Onana, di mana nama Emil Audero masuk bursa sebagai calon kiper anyar Inter Milan kalau jadi kehilangan Onana. Kiper bertinggi badan 1,92 meter itu menawarkan jam terbang yang tinggi, sebab dia menjadi pilihan utama Sampdoria dalam 5 musim terakhir di Serie A. Selama berbaju Sampdoria, Audero mencatat 252 penampilan Liga Italia dengan ukiran 36 clean sheet. Kalaupun belum dianggap capable sebagai kiper nomor 1 Inter, catatan tersebut cukup menjadikan backup yang mumpuni. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya memiliki kualitas tinggi. Dia dipantau oleh Inter. Dia bisa bermain sebagai pilihan pertama dan kedua. Dia seorang kiper yang kuat, masih muda, dan pemain Italia, ujar agen Audero. Sementara itu, pria yang mendapatkan darah Indonesia dari sang ayah ini masih beredar pula di bursa calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Audero masih belum memberikan reaksi atau jawaban pasti mengenai peluang memperkuat tanah leluhurnya ini. Ia tetap memiliki kesempatan membela skuad Garuda lantaran baru sekadar memperkuat timnas Italia di semua level junior.
Kantongi modal, Garuda Asia siap melaju jauh di Piala Dunia. Jadi tuan rumah Timnas Indonesia U17 dipastikan berada di pos 1 bersama tim-tim unggulan. Dengan demikian Garuda Nusantara pun berpotensi masuk grup neraka. Untuk itu, persiapan sungguh harus dilakukan oleh skuad Garuda Asia. Mengingat Ketum PSSI menghendaki tim asuhan Bima Sakti ini tak sekedar berpartisipasi. Untuk itu, pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini menyatakan pentingnya pemusatan latihan atau TC jangka panjang di luar negeri bagi para pemain Timnas Indonesia U17. Kusnaini menilai TC di luar negeri menjadi sangat krusial, di mana saat ini di dalam negeri tidak ada tim lain seumuran Timnas Indonesia U17 yang lebih baik. Kusnaini kemudian menjelaskan keuntungan lain yang bisa didapatkan skuad Garuda Muda jika menjalani pemusatan latihan di luar negeri, di mana tim pelatih bisa lebih mudah untuk melakukan rekrutmen para pemain muda Indonesia yang saat ini berkarir di luar negeri. Dalam persiapannya, Muhammad Kusnaini juga menyebut bahwa Bima Sakti perlu didampingi oleh Dirtek yang hebat agar bisa berprestasi maksimal di Piala Dunia U17 kali ini. Nanti mungkin Bima Sakti harus disupervisi oleh direktur teknik. Coach Bima jangan segan belajar dari Dirtek karena dia belum pernah membawa tim ke Asia bahkan dunia. Dirteknya harus kuat. Dirtek nanti bisa bantu Bima melakukan asesmen soal program uji coba, itu akan sangat membantu. Jelas bungkus. Selain itu dalam turnamen ini, Sintayong juga dinilai memiliki peran yang sangat krusial. Sebab Sintayong punya pengalaman menjadi pelatih di Piala Dunia layak dijadikan panutan oleh Bima Sakti. Hal tersebut lantaran Bima Sakti memang belum pernah membawa tim ke Asia bahkan dunia. Jadi menurut Bungkus, Bima Sakti harus banyak belajar dari Sintayong.